Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bu Stella. Siang. Perkenalkan saya dengan Nurul Min. Kebetulan saya hari ini di SMK Negeri 69 Jakarta terkait tentang penelitian dari judul tesis karya ilmiah di program pendidikan saya untuk mengambil beberapa bahan penelitian yang ingin saya kumpulkan terkait tentang internalisasi nilai-nilai moderasi dalam beragama. Nah, sebelum saya masuk ke beberapa pertanyaan, tentu sebagai prolog ada dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama dengan Kementerian Agama itu telah melakukan sebuah launching program tentang siswa atau pelajar moderat. Apa itu siswa moderat? Siswa yang memiliki sudut pandang dalam beragama, dalam keseharian di lingkungan dia berada, baik itu di sekolah atau di tempat tinggal di masyarakat, dia memiliki sudut pandang yang berada di tengah. Artinya, dia tidak cenderung memiliki sikap ekstrim. Ekstrimnya itu bisa ekstrim ke kanan, yang berarti bahwa mengklaim bahwa pemahaman agama pada dirinya, kemudian dia melihat pemahaman agama orang yang berbeda, menganggap ada satu klaim bahwa dirinya lah yang paling benar, kemudian kelompok lain itu yang tidak sejalan dianggap sesat atau kafir ya, kalau dalam bahasa agama itu kan kafir. Nah, tentu paham seperti ini sesuatu yang ada sudut pandang bertolak belakang dengan program yang dicanangkan oleh pemerintah, di mana pemerintah ada 4 modul yang telah di launching itu. Ada yang pertama, pendidikan karakter melalui moderasi beragama. Jadi sikap-sikap peserta didik ingin dibentuk memiliki satu karakter khusus yang ada di sekolah mereka, memiliki karakter-karakter yang sifatnya tadi memiliki pelajar moderat, pelajar yang berada di paham dalam beragama itu tidak mengklaim dirinya paling benar, agama yang lain dinyatakan salah. Atau justru juga malah ada ekstrim yang disebut ekstrim kiri, itu mereka menganggap bahwa kebarat-baratan. Jadi apapun yang ada di dunia luar, kemudian dia mampu menerapkan di sini dan dia tidak mau mengikuti aturan di mana dia berada. Gitu. Artinya sudut pandangnya dia memiliki hak asasi manusia yang bisa diekspresikan setiap kapanpun tanpa melihat aturan-aturan sebuah wilayah. Nah, itu juga sudut pandang yang salah kalau mengacu kepada satu sistem atau pemahaman moderasi beragama atau pelajar moderat. Nah, saya masuk ke pertanyaan. Kan tentu dalam pengamatan ibu sebagai guru bimbingan konseling gitu ya, ada di mana karakter peserta didik kita dari mulai yang kelas 10, kelas 11, kelas 12, mereka punya beberapa sikap-sikap yang sudah ditonjolkan gitu ya. Saya sih ingin dengar pendapat Bu Sela gitu ya, terkait sebenarnya ada nggak sih sebuah cara untuk membentuk karakter peserta didik dari yang tadi saya katakan, dia nggak ekstrem ke kanan, dia nggak ekstrem ke kiri. Nah, kalau penerapan di guru BK terhadap itu bagaimana Bu pendapat? Kalau di kita biasanya kita lebih mentingin dari cara Mm-mm. kita lihat dulu dengan cara dia itu persepsinya. Mm-mm. Kalau cara berpikir dia menurut kita, maka kita bisa menerapkan kita kasih dia pemahaman, membagi ini salah, ini benar, ini nilai yang baik, ini nilai yang buruk. Yeah. Kemudian diterapkan lagi dengan nilai luhur budayanya. Contoh misalnya dia itu dari suku tertentu. Ada temannya yang beda pendapat sama dia. Yeah. Kita harus ingatkan lagi dari cara berpikir bahwa setiap orang punya pendapat yang berbeda, punya karakter
yang berbeda, terus dibesarkan dengan cara yang berbeda. Dari situ kita mengajarkan jadi nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Itu kepada yang benar menurut dia ini baik tidak dilakukan. Yang salah menurut dia, apakah itu salah? Jadi caranya dalam pendekatan pemahaman ya Bu ya. Sejauh yang Ibu amati kan peserta didik kita dalam keseharian itu mereka menerapkan nilai-nilai agama gitu ya. Bahwa di SMK 69 ini ada banyak siswa yang katakan mayoritas Islam, ada minoritas juga Kristen dan Protestan dan Katolik gitu ya. Nah di tempat ini kan juga diberikan fasilitas dalam hal ibadah mereka ya. Baik dalam kemarin saya wawancara Bu Yasma, program ibadah pagi di Kristen ada, kemudian kalau di Islam pembiasaan setiap pagi gitu kan, dengan menerapkan satu budaya yang harus dibentuk, memiliki sikap yang katakan beriman kepada Tuhan yang Maha Esa dan mengimplementasikan contoh-contoh yang diterapkan di SMK 69. Nah, tentu ada hambatan, ya kan? Ada hambatan, ada tantangannya. Kalau dari hambatannya, menurut Bu Sela apa Bu kira-kira? Tadi kalau saya biasanya kan lebih kepada kesadaran berpikir. Berpikirnya kita dengan cara supaya dia paham dulu yang kita ubah dari cara berpikirnya kira-kira bisa masuk di akal dia. Nah, kalau sudah masuk ke dalam diri dia, biasanya memang dalam penerapannya tidak instan. Tapi perlu juga kita barengin dengan tindakan-tindakan pembinaan lain. Contoh kayak misalnya pada saat ada harus pagi ya, pagi-pagi itu bahkan kadang masih ada juga yang Muslim gitu ya. Kadang dia nggak ikut. Nggak ikut ibadah pagi ya. Nah, terus bagaimana nih cara supaya anak-anak bisa bereaksi dan sebagainya? Bukan berarti kita ngajak dia untuk ikut di Islam. Tapi kita juga saling mengingatkan dia kan punya kewajiban juga. Ada ibadahnya. Mengingatkan yang di kelas gitu kan. Ikut ibadah juga. Iya, artinya ikut bersama dengan yang sudah dibangun dalam pembentukan karakter ibadah pagi gitu ya. Terus sama satu lagi biasanya kan kalau cara berpikir dia itu benar ya. Nah, biasanya kita lebih kepada mengingatkan perasaan orang yang kita singgung itu seperti apa sih? Gimana kalau kita yang berada di posisi kita jadi kelompok minoritas, kita yang ada di posisi dia, apa yang bakalan kita lakuin kita di kelompok? Ya ada ketidakadilan gitu ya. Terus yang kedua yang lebih banyak menerapkan sih Pak dengan cara kalau di kelas itu kalau dengan kelas itu kan hanya hanya satu jam. Itu langsung di kelas-kelas? Iya. Jadi biasanya kita metode belajarnya tadi materinya bukan hanya dari guru tapi juga dari ruang diskusi. Jadi percakapan? Iya, bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok. Jadi itu kan itu diskusi kelompok A, kelompok B gitu saling memberikan statement atau ada kasus yang disampaikan dulu? Kalau bimbingan kelompok biasanya kita satu kelas. Karena sih memang 12 orang. 12 orang itu dalam bimbingan kelompok. Satu kelompoknya 12. Cuma karena kelas, jadi kita satu kelas nanti saya menyampaikan sebuah tertentu misalnya. Nah, yang lain itu memberikan pendapat. Maksudnya kalau caranya tadi, jadi Ibu pancing dulu dengan problem dulu, terus kita ajak mereka untuk berdiskusi, berpikir. Jadi kan bisa saling bertukar pandangan, bertukar ide bahwa ternyata apa yang dia pikirin
oh belum tentu juga sama. Iya. Itu biasanya hambatan terbesarnya dalam ruang diskusi itu apa, Bu? Dari peserta didik yang lebih dilihat? kepada melihat penerapannya langsung sih dalam sehari-hari. Contoh ya, misal di kelas oke, pikirannya sudah kita misalnya gitu ya. Nah, dalam kesehariannya lebih harus dibantu mungkin pengawasan dari guru lain dan sebagainya. Nah, tantangan terbesarnya apa, Bu, untuk membangun karakter peserta didik biar akan kita punya moto ya di SMK itu ada moto berbudaya, berbudaya, berkarakter, berkarya. Itu kan moto SMK 69. Nah, kira-kira dengan sikap moderasi atau sikap-sikap yang ingin dicapai di SMK 69 kan guru punya cara, Mas. Nah, gimana cara guru BK tadi dalam menanam atau membangun keinginan peserta didik itu tadi untuk menjadi sebuah kebudayaan, kemudian menjadi sebuah karakter, dan akhirnya menghasilkan sebuah karya. Kalau sudut pandang BK untuk memberikan motivasi ke sana itu gimana tuh? Ya itu tadi dari cara berpikir dulu. Cara berpikir, oke. Juga terus kita banyakin konteks-konteks yang mengarah mereka untuk akhirnya tadi berpikir bahwa oh ya apa yang saya persepsikan ternyata sama lebih kepada ya tadi dibantu sama guru-guru lain pembinaan karakter kegiatan sekolah seperti eskul ya. Kalau kita lihat kan apa dari sisi karya atau prestasi di SMK 69 sebagai sekolah baru ya cukup gemilang gitu ya. Nah tentu apa yang tadi diusahakan itu kan hambatan-hambatannya, tantangan-tantangannya kan juga berbagai macam gitu. Nah kalau tantangannya tersendiri apa, Bu? Tadi kan hambatan tuh salah satunya. Kalau tantangannya apa, Bu? Tantangan terbesar untuk di masa yang akan datang gitu. Kita dengan harus globalisasi yang sekarang ya. Terus kadang di sekolah sudah diterapkan dengan metode yang baik. Kembali lagi pada cara dia dididik di rumah, kemudian pergaulannya, sama kalau pergaulan itu kan lebih pada teman sebaya ya Pak ya. Kadang yang sudah punya pikiran yang benar, baik, bisa akhirnya berubah. Iya. Jadi apa bahasanya terkontaminasi lah gitu ya. Bukan malah jadi mengajak yang positif malah ke bawah gitu ya. Jadi nama besarnya lebih gimana supaya bukan hanya si individu ini saja tapi kalau bisa jadi individu yang berubah ini perbaiki cara berpikirnya, dia juga bisa mengajak pemahaman kepada teman-teman lain. Oke, mungkin itu ya pertanyaan-pertanyaan yang tadi saya sudah angkat. Saya cukupkan. Mudah-mudahan ini menjadi satu modal kita bersama ya dalam membentuk karakter peserta didik di SMK 69. Tentunya ada hambatan, ada tantangan, sama-sama kita bisa lakukan segala potensi yang ada di guru-guru di SMK 69. Mungkin itu barangkali Bu, saya cukupkan. Terima kasih Bu Sela atas kesempatan waktunya di sela-sela kegiatan yang cukup padat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, foto dulu sebentar. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih Bu. Ya.